Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Baik, berikutnya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan sumber daya manusia pelayanan publik. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dima Putri Adinata NIM 0029 dan rekan saya Muhammad Darwalis Arvin dengan NIM 203410038. Baik. Sebelum saya mau membahas mengenai yang namanya pengelolaan SDM dalam pelayanan publik, mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa itu pelayanan publik? Apa ada yang paham? Aku nggak paham. Gayamu. Oh iya, gimana? Kira-kira ada yang paham atau masih belum paham? Pelayanan publik adalah Udah paham berarti ya? Jadi nggak perlu jelasin lagi ya? jelasin dong. Oh jelasin. Oke. Kalau masyarakat. Oke, jadi definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu didefinisikan sebagai proses rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan warga negara dan tujuannya baik itu berupa barang maupun jasa yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Dan pelayanan publik sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pelayanan administratif, yang kedua ada pelayanan jasa, kemudian yang ketiga ada pelayanan barang, dan yang keempat ada pelayanan regulatif. Baik, tadi kan udah dijelasin apa itu pelayanan publik dan beberapa jenis-jenisnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya manusianya yang ada di dalam organisasi atau instansi pelayanan publik sendiri. Berbicara tentang pengelolaan di dalam lingkup instansi pelayanan publik itu pastinya untuk bisa mewujudkan atau bisa memberi pelayanan yang terbaik masyarakat itu pasti ada campur tangan namanya pegawainya atau penggeraknya dalam pelayanan publik. Nah, yang pastinya penggerak itu pasti manusia dong, gak mungkin cuma teknologi doang. Karena tanpa manusia teknologi itu gak bisa jalan. Nah, jadi di dalam instansi pelayanan publik itu pengelolaan SDM sangat penting dan sangat perlu diperhatikan. Nah, itu semua dilakukan untuk mewujudkan bentuk kepuasan melayani masyarakat. Nah, gimana sih caranya supaya pengelolaan SDM dalam pelayanan publik itu bisa dibilang baik atau berjalan dengan tepat, yaitu dengan cara pemilihan dan menempatkan SDM itu sesuai kualifikasi yang ada pada dirinya. Nah, jadi organisasi pelayanan publik berupaya melakukan pencarian dan penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki dan menerapkan konsep penempatan the right man on the right place. Ada yang tahu artinya the right man on the right place? The right man on the right place. Itu artinya orang yang tepat di dalam suatu lingkup pelayanan di tempat yang tepat juga. Oke, next selanjutnya, nah berbicara mengenai rekrutmen tentang pengelolaan SDM dalam suatu pelayanan publik itu pastinya pihak pegawai itu nggak cuma kita menghasilkan yang namanya secara teknis dan juga secara
yang kedua ada integritas, yang ketiga ada tanggung jawab, yang keempat ada kecakapan dan keramahan, kemudian yang kelima ada mengerti kebutuhan pelanggan dan gaya tanggap dan empati, serta mempunyai etika profesi dan aktivitas yang tinggi. Oke, di dalam materi tadi ada dua subpoin. Yang pertama itu apa itu motivasi pelayanan publik atau public service motivation, yang kedua membangun profesionalisme. Baik, di sini kita langsung ke poin pertama, yaitu motivasi pelayanan publik. Motivasi pelayanan publik merupakan motivasi atau dorongan yang dimiliki seseorang pegawai sektor publik dalam mengabdikan dirinya memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Motivasi pelayanan publik telah digunakan sebagai kode untuk altruisme, yang berarti kemauan individu untuk terlibat dalam perilaku pengorbanan demi kemaslahatan masyarakat banyak tanpa manfaat timbal balik untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian motivasi pelayanan masyarakat atau public service motivation sebagai kecenderungan individu untuk menanggapi motif yang didasarkan terutama atau unik di institusi atau organisasi publik. Ini adalah kecenderungan untuk menyediakan layanan demi kebaikan masyarakat. Alvin ke situ ya. Nggak kelihatan di layar. Ke sana, maju. Nah, Kemudian arah kebijakan pembangunan di bidang aparatur negara pada RPJMN 2010 sampai 2014 adalah meningkatkan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur. Peningkatan kualitas SDM aparatur diarahkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional, netral dan sejahtera. Hal tersebut mengindikasikan semakin pentingnya upaya pengembangan kapasitas aparatur pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dan memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat pelanggannya apabila SDM penyelenggara pelayanan sungguh-sungguh memperhatikan beberapa sikap profesionalisme atau dimensi atau atribut perbaikan kualitas pelayanan yang antara lain meliputi ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab, kemudian kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, yang terakhir variasi model pelayanan.